Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbish sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita lajengaken fikih tradisionalis, jawaban berbagai persoalan keagamaan sehari-hari, karya Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad, halaman 96-97, nomor 5, tentang melafalkan Sayyidina dalam tasyahud. Sebagian sampun kita terangaken berkaitan kalian adab, gadai adab utawi tata krama sopan santun dateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-aula dzikru siyadah li'annal afdal sulukul adab. Wonten Hasyiah Bajuri juz setunggal halaman 156 didhawuhi ngoten. Al-aula utawi kang luwih utama iku dzikru siyadati, nutur utawa nyebutke siyadah sayyidina, li'annal afdhala krana temen setuhune kang luwih utama iku sulukul adabi, ngambah tata krama. Yang lebih utama adalah mengucapkan Sayyidina sebelum nama Nabi Muhammad SAW. Karena yang lebih utama dengan mengucapkan Sayyidina adalah cara beradab, bersopan santun pada Nabi Muhammad SAW. Ini ajaran ulama-ulama dahulu. Adab merupakan sesuatu yang dijunjung tinggi, karena dengan adab semuanya bisa terselesaikan dengan nyaman. Lah dawuhipun wonten ing kitab Hasyiah Bajuri ini mboten sekedar pendapat dari beliau sang pengarang. Pendapat ini didasarkan pada hadis Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa awwalu man yanshaqqu anhul qabru wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. An Abi Hurairah Airuwiya an Abi Hurairah, diriwayatake saking sahabat Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, seorang pemuda sing jauh dari Yaman untuk belajar teng Madinah dengan niatan khusus belajar piyambakipun. Sehingga Abu Hurairah adalah merupakan perintis dari para santri. Sing santri niki mungkin santri niki piyambakipun khusus melulu niatan apa? Belajar. Iki diawali oleh Sayyidina Abi Hurairah. Boten dangu piyambakipun anggenipun belajar hanya kurang lebih 3 tahun. Ning hafalannya Masya Allah, ning pelajaran dari Rasulullah SAW semuanya masuk. Di dalam hadis Bukhari disebutkan awal beliau ini mengeluhkan tentang lemahnya hafalan. Maka Nabi SAW di makna hadis mendikake, coba hamparkan lendang lidahmu
setelah dihamparke itu digelar kan Rasul sallallahu alaihi wasallam lajeng lenggah tenggene ridak wau tenggene lendang wau. Setelah itu Nabi turun kembali diutus untuk melipat. Setelah dilipat tempelkan di dadamu. Ditempel ke dodonya sinten? Abi Hurairah. Setelah itu semua pelajaran yang pernah disampaikan Nabi kepada Abu Hurairah, yang dulu banyak yang lepas, yang hilang, semuanya kembali. Bahkan Abu Hurairah ngendikake, kalau aku tidak khawatir untuk disembelih, maka apa yang akan didhawuhke Nabi saya sudah tahu. Saking hebatnya sahabat Abu Hurairah. Nah ini terus akhirnya ditiru oleh para santri-santri tenggene pesantren-pesantren Jawa klasik itu. Kalau pesantren tradisional kados mriki menika setelah selesai belajar dilipat tuh. Ya, dilipat itu dicium gitu. Napa niki namanya tafaul. Arab ketularan. Seperti apa yang dijalankan oleh sahabat Abi Hurairah, seberapapun itu. Lain daripada itu untuk takzim, memuliakan dan mengagungkan ilmu, buku atau kitabnya. An Abi Hurairah diriwayatkan, diceritakan saking sahabat Abi Hurairah. Kala ngendika sapa sahabat Abi Hurairah. Kala ngendika sapa Rasulullah utusane Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane Rasulullah, ana sayyidu waladi Adam. Ana utawi ingsun iku sayyidu waladi Adama, gustine bendorone anak-anak Adam yaumal kiamati ing dalem suk dina kiamat. Jadi kata Nabi, aku adalah sayyid. Lah itu salah satu ungkapan dari beliau sendiri, bahwa Nabi adalah sayyid, bahwa Nabi adalah gusti atau penghulu anak Adam di hari kiamat. Satu. Yang kedua, wa awwaluman lan kawitane wong yang syakku kang kebuka, yang syakku kang bentet, anhu saking man opo al-qabru kuburan. Artinya aku adalah pertama kali orang yang nanti dibangkitkan dari alam kubur, kata Nabi. Selain Nabi adalah sayyid, ketua atau pimpinan bendorone anak-anak Adam, manusia, Nabi adalah pertama kali orang yang nanti dibangkitkan dari alam kubur. Yang ketiga, wa awwalu syafi'in, wa ana awwalu syafi'in, aku ki kawitane wong sing paring syafaat. Wa awwalu musyaffa'in, lan kawitane wong kang di paringi hak paring syafaat. Aku adalah awwalu syafi' wa awwalu musyaffa'. Hadis niki wonten ing kitab Sahih Muslim halaman 4223. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya adalah gusti atau penghulu anak Adam pada hari kiamat, orang pertama yang bangkit dari kuburan, orang yang pertama memberikan syafaat, dan orang yang pertama kali diberi hak untuk memberikan syafaat. Sahih Muslim 4223. Lah niki pun jelas nggih, pun jelas tentang ungkapan kenapa sebelum mengucapkan nama Muhammad
diawali dengan kata apa? Sayyidina. Selain ting dawe tinggi Hasyah Bajuri, ternyata berpijak dari hadis ini. Hadis ini menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sayyid di akhirat. Sayyidu waladi Adam. Ana sayyidu waladi Adam. Nabi Muhammad menjadi sayyid di akhirat. Namun bukan berarti Nabi Muhammad SAW menjadi sayyid hanya pada hari kiamat saja. Bahkan beliau SAW menjadi tuan atau sayyid manusia di dunia dan akhirat. Lawang beliau itu menjadi sayyid atau menjadi tuan, menjadi bendoro di hari kiamat. Di hari kiamat aja menjadi tuan kok, menjadi pemimpin, apalagi di dunia, di akhirat wae menjadi pemimpin kok. Kenapa? Karena kalau di sana itu hebat, di sini sudah tentu lebih hebat. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah Maliki Yaumiddin. Allah adalah yang menguasai, yang merajai hari pembalasan, hari agama. Nah, kapan itu? Nanti di akhirat. Lah, terus Allah apa ndak menjadi raja penguasa di dunia? Oh iya. Kalau di hari kiamat, di akhirat aja Allah itu penguasa, maka di dunia itu juga lebih menjadi penguasa. Nah, ini namanya kias namanya. Oke. Kias, nak nang kono bae dia menjadi hebat, di sini sudah barang tentu juga lebih hebat. Lah kados ngeten iki sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitabnya Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus Bainan Nadhariyah wa Tatbiq, halaman 169. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasan. Sayyid Muhammad ini Masya Allah, profesor doktor beliau, profesor doktor hadis, sufi, alim sufi. Beliau memperjuangkan faham ahlu sunnah wal jamaah di tengah-tengah masyarakat Wahabi di Saudi. Beliau ini lewat tulisannya, lewat lesannya, beliau tidak hanya menulis, tapi beliau juga berdebat langsung di majelis ataupun live, karena beliau wafatnya juga baru-baru saja kan. Beliau adalah ulama dunia yang Masya Allah tidak gampang. Kalau di sini orang mengamalkan faham Ahlussunnah wal Jamaah itu ringan. Tapi kalau di tengah-tengah masyarakat dan pemerintah yang fahamnya adalah faham Wahabi, itu tidak gampang. Itu tidak gampang. Nah, beliau memiliki kitab namanya Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus Bainan Nadhariyah wa Tatbiq. Ngendikane ngeten, walaisat hadhihi siyadatu khassatan biyaumil qiyamah kama fahimahu ba'duhum min qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil riwayat ana sayyidu waladi adam yaumal qiyamah bal huwa sayyiduhum fid dunya wal akhirah. Walaisat lan ora ono. Niki metode pengajaran salaf. Metode pengajaran salaf niku menurut kula nggih teng putih-putih tetap tinggi. Artinya ono makna gandul, makna pegon, itu ya dipakai itu sebagai ciri khas. Mereka tidak punya. Mereka tidak punya, yang punya kita. Lah
Maka ciri khas ini kudu diuri-uri ya, kudu dilatih. Maka khususnya anak-anak santri sing mukim itu harus bisa, karena itu menjadi ciri khas. Maka ketika kita belajar nahwu itu dalam kitab apa saja, ya caranya baca, pokoknya baca Arab kudul maksudnya, tanpa ada sandangan, tanpa ada syakal, tanpa ada harokat. Lah setelah itu dicek, ngeceknya pakai apa? Ngeceknya pakai makna gandul. Nah makna gandul ini bisa ngecek, satu ngecek i'rab, dua ngecek tarkib, tiga ngecek harokat. Nah ini penting, ini penting. Lah kados ngeten iki lho, kados ngeten iki. Walaisat hadhihi siyadatu. Ayo coba. Walaisat lan ora ana apa hadhihi siyadatu, ikilah siyadah, mengucapkan sayyidina dalam hadis itu iku khosotan khusus biyaumil kiamati, ana ing dina kiamat. Mengatakan sayyidina Muhammad niku mboten kok tertentu mung kelak di yaumil kiamat, mboten. Kenapa kok mboten? Lah nanti akan ada alasan-alasan. Kama fahima kaya oleh faham hu ing ma sapa ba'duhum sebagiane ulama min qaulihi saking dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ba'dir riwayati ing dalam sebagiane riwayat hadis, ana sayyidu waladi adam yaumal qiyamah. Niki hadis. Ana utawi ingsun iku sayyidu waladi adam, gustine anak turun Adam yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Maka orang-orang atau ulama-ulama atau faham-faham sing piyambakipun mengatakan tidak ada Sayyidina Muhammad, itu tidak ada. Bisa Sayyidina itu nanti kalau di yaumil kiamat. Karena nopo di yaumil kiamat, sebab teksnya ngono. Ana sayyidu waladi Adam yaumal kiamat. Nabi Muhammad itu sayyid, tuan di hari kiamat. Lah ini kan belum hari kiamat. Lah oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani didhawuhi itu tidak khusus hanya di yaumil kiamat, bal huwa balik utawi nabi iku sayyiduhum, tuane menungso fid dunya ing dalam donya, wal akhirati lan akhirat. Kata sayyidina ini tidak hanya tertentu untuk Nabi Muhammad SAW di hari kiamat saja, sebagaimana yang difahami oleh sebagian orang dari beberapa riwayat hadis. Saya adalah sayyidnya anak cucu Adam di hari kiamat. Tapi Nabi SAW menjadi sayyid keturunan Adam di dunia dan akhirat. Jadi adab tidak hanya sekedar adab sopan santun, tapi ada pijakan dalil yang dipakai untuk pembenaran adab tersebut. Ini sebagai indikasi bahwa Nabi Muhammad SAW membolehkan memanggil beliau dengan Sayyidina. Nah, ini adalah indikasinya. Karena memang kenyataannya begitu. Nabi Muhammad SAW adalah sebagai junjungan kita umat manusia yang harus kita hormati sepanjang masa di dunia ataupun masa di akhirat. Lalu bagaimana dengan hadis yang menjelaskan larangan mengucapkan Sayyidina dalam sholat? Wonten dawuh ngeten, la tusayyiduni fis shalah. Ana sing ngendikake ngoten, la tusayyiduni fis shalah. Janganlah kalian mengucapkan sayyidina kepadaku di dalam sholat. Coba kita lihat, la tusayyiduni fis shalah.
Ungkapan ini memang diklaim oleh sebagian golongan termasuk hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka mengatakan bahwa menambah kata Sayyidina di depan Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bid'ah dolalah. Pegar-pegar adalah apa? Bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat. Akan tetapi ungkapan ini masih diragukan kebenarannya, sebab secara gramatika bahasa Arab, secara nahwu shorof, susunan kata-katanya ada yang tidak sinkron. Dalam bahasa Arab tidak dikatakan sadayasitu, tapi sadayasutu, sehingga tidak bisa dikatakan la tusayyiduni. Loh, ngoten. Niki bahasa nahwu, bahasa nahwu, bahasa shorof. Jadi untuk mengetahui redaksi hadis, nggih, itu harokatnya bener po salah, ngecekin itu kalih nahwu kalih shorof. Orang kalau ahli nahwu dan ahli shorof, dia tidak usah melihat buku, dia tidak usah melihat kitab, disimak saja, didengarkan, oh ini salah ini harokatnya, oh ini salah ungkapannya. Contohnya teknik coba, sada yasudu, apa gar? Sada yasudu. Boten kok sada yasidu. Loh, nak sada yasudu ajwaf wawi. Nak sada yasidu ajwaf ya. Nah, nak sada yasidu itu salah, sebenarnya itu sada yasudu. Sehingga latu sawiduni kudune ora kok latu sayyiduni. Oh, ngoten nggih. Ngoten iki iso dicek. Saged dicek. Kecuali memang kita tidak percaya atau tidak mau dengan ilmu yang namanya ilmu nahwu shorof. Alasannya itu adalah ilmu kholaf, itu adalah ilmu belakang, dan itu bid'ah, dan itu apa? Bid'ah. Jadi nahwu shorof itu katanya itu bid'ah, karena itu tidak ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya memang tidak ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lawang pengumpulan hadis mawon tidak ada zaman Nabi. Sayyidina Umar bin Khattab saat itu aja tidak mau menulis kok. Tidak mau menulis. Napa sebabnya? Karena sudah ada Al-Qur'an. Pas pada waktu mau dibisiki oleh Nabi, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tidak usah ditulis karena Nabi itu dalam kondisi parah karena sakit yang mau meninggal itu. Jadi mau pesen-pesen itu aja tidak boleh sama Sayyidina Umar bin Khattab. Sehingga hadis itu ada di zaman sinten? Hadis itu ada di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Diinstruksikan oleh beliau penguasa saat itu, Umar Sani gitu, atau Umar Sohir, Umar kecil atau Umar kedua, Al-Quran baru dikumpulkan. Ayo dikumpulkan hadis-hadis Nabi. Bagaimana mau kita mengetahui sunnah Nabi kalau tidak ada hadis lafal dari hadis Nabi? Nah, itu lebih dikumpulkan. Nabi dikumpulkan pelan-pelan. Kamu pernah dengar Nabi dawuh nopo? Kamu pernah dengar dari nopo? Kue konti ditelusuri satu persatu, sehingga terkumpullah
nopo hadis. Nah, terkumpul hadis begitu banyak. Nah, itu terus akhirnya terseleksi, diseleksi dengan ketat sekali. Nah, cara menyeleksi dengan ketat tentang benar tidaknya itu hadis dari Nabi, maka itu ada namanya ulama-ulama, namanya mustalah hadis. Ulama tentang ilmu hadis. Hadis ini diterima